Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama saya Nurjana. Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Post. Saat ini hadir bersama saya Muharram Chandra Lugina, Askadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Pada inflasi penghujung tahun. Inflasi menjadi fenomena yang selalu menjadi perhatian utama bagi ekonomi suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Kali ini dampak El Nino dan fenomena kekeringan yang menyertainya menjadi ancaman serius terjadinya lonjakan inflasi. Bank Pembangunan Asia telah merevisi turun proyeksi inflasi tahunan untuk kawasan Asia, termasuk Indonesia. Faktanya dampak El Nino di Asia masih mempengaruhi kenaikan harga beberapa komoditas pangan, terutama beras. Meskipun proyeksi ini merupakan penurunan dari perkiraan sebelumnya pada April 2023, situasi harga beras yang masih tinggi memberikan tekanan tambahan pada inflasi. El Nino yang saat ini melanda dunia telah memberikan dampak signifikan pada hasil panen pangan. Fenomena cuaca ini telah membuat berbagai negara menahan ekspor pangan mereka karena hasil panen menurun. Ini mendorong Indonesia seperti negara-negara lainnya untuk lebih mengandalkan produksi pangan dalam negeri demi memenuhi kebutuhan makanan penduduknya. Namun apa yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah fakta bahwa harga beras, salah satu komoditas pangan utama, masih tinggi. Dan inflasi dari dua kota di Lampung pada September 2023 mencapai 2,27% dan ini mencerminkan tekanan inflasi yang masih relevan. Dalam kelompok pengeluaran, makanan, minuman, dan tembakau memiliki tingkat inflasi yang signifikan sebesar 4,78% dan andilnya mencapai 1,43%. 5 komoditas yang memberikan andil terbesar pada kelompok ini termasuk beras, rokok kretek filter, bawang putih, rokok putih, dan kopi bubuk. Meningkatnya inflasi dalam komponen pangan menjadi isu yang tidak boleh diabaikan. Hambatan dalam proses tanam padi serta gangguan cuaca yang disebabkan oleh El Nino dapat merugikan petani dan mengganggu pasokan beras. Ini pada gilirannya memberikan tekanan terhadap harga beras di pasar domestik, terlebih manakala kebutuhan akan bahan-bahan pokok tengah melampung tinggi. Oleh karena itu, tindakan preventif dan proaktif perlu diambil oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengatasi potensi lonjakan inflasi pangan. Peningkatan produksi pangan dalam negeri dan strategi manajemen krisis harga pangan akan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu, upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor beras dan meningkatkan produktivitas pertanian akan membantu mengurangi tekanan inflasi. Seiring dengan itu, penting bagi pemerintah untuk terus memantau perubahan dalam dinamika inflasi dan berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjaga stabilitas harga. Operasi pasar murah dan pemberian bantuan bahan pokok kepada masyarakat merupakan solusi jangka pendek yang amat perlu diambil. Inflasi kerap naik menjelang hari libur panjang dan perayaan hari-hari besar nasional. Pada akhir tahun nanti, perayaan Natal dan Tahun Baru dibarengi hari libur sekolah semester pertama berpeluang memicu harga-harga bahan pokok melonjak karena kebutuhan masyarakat yang meningkat drastis. Situasi ini tentu patut diwaspadai semua pihak. Dengan kerjasama yang baik antara semua pihak terkait, Indonesia dapat menghadapi tantangan inflasi pangan yang mungkin muncul dalam penghujung tahun ini dan menjaga kestabilan ekonomi negara ini. Waspada dan proaktif adalah kunci untuk mengatasi gejolak inflasi, terutama dalam situasi yang kompleks seperti yang kita hadapi saat ini. Bang Lulu, apa yang menjadi bahasan tajuk Lampung Post kali ini? Tajuk Lampung Post kita mengangkat tentang ini ya, inflasi di waspada inflasi ya di penghujung tahun ini, mengingat kita sudah memasuki ya 2 bulan terakhir di tahun 2023 ya. Ini juga kita mengangkat terkait dengan inflasi ini karena mengingat
selama ini terjadinya fenomena El Nino ya dan adanya kekeringan panjang yang ini cukup berpengaruh ya terhadap inflasi yang terjadi, baik tidak hanya nasional ya, termasuk juga di Lampung ini, bahwa kekeringan ya, khususnya kekeringan ya, karena ini mengakibatkan adanya sejumlah kenaikan harga bahan pokok ya, yang itu cukup, dan itu menjadi salah satu faktor memacu terjadinya inflasi ya. Nah, biasanya kan kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu memang inflasi itu di akhir tahun, tapi ini jauh sebelum akhir tahun juga kemarin sudah terjadi inflasi. Nah, ini apa Betul. ada kaitannya dengan fenomena tadi El Nino tadi? Ya, dengan terjadinya fenomena El Nino ini kan terjadi kekeringan ya yang cukup berkepanjangan ya, dan itu cukup berpengaruh terhadap produktivitas beras ya atau gabah ya. Ternyata dan sekarang juga kita harus kita alami juga bahwa ternyata beras juga di pasaran juga harganya cukup melonjak ya, dan belum ada tanda-tanda mau menurun ya, dan itu menjadi salah satu indikator terjadinya inflasi ya, dan kenaikan harga beras yang mungkin malah lebih dari awal tahun ya, kenaikan beras itu terus ya terjadi sampai 2 bulan sebelum akhir tahun ini ya, dan itu juga cukup memberikan efek ya, dampak yang cukup signifikan terhadap terjadinya inflasi. Dan berdasarkan data dari BPS Lampung sendiri bahwa beras ini menjadi salah satu faktor ya yang menunjang terjadinya inflasi di Kota Bandar Lampung yang pada per September 2023 itu mencapai 2,27% ya. Artinya ada kemungkinan untuk naik lagi untuk inflasi ini begitu ya Bang? Mungkin ya, makanya perlu dilakukan langkah-langkah ya untuk bisa meredam ya terjadinya penambahan inflasi, apalagi nanti di akhir tahun ini terjadi ada libur panjang ya, 2 libur panjang ya, dan itu biasanya juga diikuti dengan adanya kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok ya masyarakat. Gitu. Mungkin ada prediksi nggak Bang untuk tahun ini gitu dibandingkan tahun sebelumnya gitu, atau seperti apa prediksi? Ya, prediksi mungkin tahun-tahun ini ya mungkin inflasinya kenaikan cukup tinggi ya, karena adanya yaitu kembali ternyata terjadinya fenomena El Nino ini ya, sehingga yang mengakibatkan kekeringan berkepanjangan. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Metro TV Lampung, ada masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Muharam Chandra Lugina. Baik Bang Lulu, tadi disebutkan bahwa harga beras yang terjadi selama beberapa bulan ini juga menjadi pemicu inflasi di Lampung seperti itu. Mungkin ada prediksi lagi nggak Bang, beras ini bakal terus naik atau seperti apa nih? Ya, berdasarkan prediksi ini ya BMKG itu kekeringan tuh bisa sampai bulan tahun depan ya. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi ya dengan ini, karena itu cukup mempengaruhi produktivitas panen dari para petani ya. Karena petani aja sekarang udah mulai menjerit ya, sangat menjerit ya, bukan menjerit lagi ya, sudah sangat menjerit karena lahan pertanian juga mereka kekurangan air ya, dan itu menjadi salah satu faktor utama ya, demi selain dari pupuk ya yang bisa mendukung perkembangan tanamannya cukup bagus ya dan menghasilkan panen yang cukup melimpah ya. Karena sekarang juga bahwa produktivitas dari ini juga pangan ini, khususnya beras ini menurun ya. Padahal ini juga dengan kondisi ini juga beberapa, bukan hanya di Indonesia sih yang terjadi ya, bahwa kekeringan El Nino ini, bahwa beberapa negara juga menahan ya untuk melakukan ekspor dari beras ya, karena mereka menyediakan untuk stok dalam negerinya ya, termasuk Indonesia juga, sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya ya agar stok pangan untuk masyarakat itu juga cukup aman ya, minimal sampai akhir tahun ini ya cukup aman, sehingga pemerintah juga menggenjot untuk bisa melakukan penanaman ya dengan melakukan gerakan nasional ya tanam padi ya. Ini tidak lain untuk menjaga agar stok pangan masyarakat di Indonesia ini dapat tetap terjaga ya. Stabil seperti itu. Gitu. Mungkin ada nggak Bang langkah atau upaya dari pemerintah sendiri untuk menekan laju kenaikan inflasi ini apalagi kita mendekati akhir tahun? Ya betul, dengan ini pemerintah juga ya, tidak hanya dari pemerintah pusat ya, pemerintah daerah juga termasuk provinsi maupun pemerintah kabupaten kota ya, melakukan berbagai langkah ya untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan yang bisa memicu inflasi ya, dengan menggelar beragam pasar murah ya, terus dengan pembagian sembako ya. Dan ini juga emang cukup membantu ya bagi khususnya masyarakat ekonomi
menengah ke bawah ya. Dengan adanya bantuan ini mereka bisa memenuhi lah salah satu kebutuhan hidup yang pokok ya, seperti beras itu. Itu mungkin langkah-langkah atau antisipasi lain Bang yang dilakukan oleh pemerintah gitu untuk menekan harga kenaikan sembako terutama beras, minyak dan sebagainya. Yaitu kembali dengan pemerintah mencanangkan gerakan nasional itu ya, tanam padi itu ya, ini kan salah satu tujuannya untuk bisa menjaga ya produktivitas pangan ya, khususnya beras ya, dan itu untuk menjaga juga harga beras diharapkan bisa menurun ya dengan produktivitas yang meningkat, sehingga harga beras di pasaran juga bisa ikut menurun sehingga bisa menahan laju juga inflasi ya. Kalau program-program sendiri yang diberikan pemerintah tadi Bang, mungkin tadi seperti pasar murah, pembagian sembako itu mungkin salah satu untuk menekan laju inflasi seperti itu. Iya betul, pemerintah juga terus ya bahkan pemerintah bahwa tadinya kan sampai akhir November ini ya pembagian sembako ya, bantuan sosial. Ternyata diperpanjang ya Desember sampai kalau nggak salah sampai bulan Maret ya. Bulan Maret tahun depan juga masih ada pembagian sembako buat membantu masyarakat menengah ke bawah ya. Itu dari program pemerintah seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ya. Ini juga langkah-langkah untuk mengantisipasi Betul. tadi ya Bang. Ya emang pemerintah harus ini ya cepat mengambil langkah ya, karena kondisinya juga di masyarakat juga dengan kenaikan harga juga cukup memengaruhi ya kehidupan masyarakat secara luas ya di Indonesia ya. Dan ini pemerintah dengan cepat mengambil langkah ya, yang emang cepat harus dilakukan ya agar kondisi tidak bertambah, tidak kondusif ya, tidak buruk ya. Apalagi gagal panen dan produktivitas tadi juga yang menurun itu juga sangat pengaruh dengan kenaikan harga beras dan inflasi tadi kaitannya begitu ya Bang? Betul, dengan harga menurunnya produktivitas ya dari hasil panen itu ya membuat stok juga hasil panen gabahnya juga cukup berkurang ya, dan itu juga sangat memengaruhi harga pasaran beras di pasaran ya. Dan masyarakat juga udah mulai banyak yang mengeluh ya dengan kondisi yang terjadi saat ini, khususnya udah memenuhi kebutuhan pokok ya, khususnya beras ya, yang sekarang aja harganya udah 10 kilo itu udah 150 ya, yang ini ya, yang mediumnya sekitar 120-130 ya, yang premium udah nyampe 150-an ya. Dan itu emang cukup berat ya bagi masyarakat menengah ke bawah ya, dengan penghasilan apalagi dengan penghasilan yang cukup pas-pasan ya. Dan itu emang pemerintah perlu mengambil langkah-langkah antisipatif yang tepat ya, sehingga bisa mengurangi beban masyarakat untuk bisa menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Nah apalagi kan yang dikhawatirkan ini akhir tahun Natal dan tahun baru, libur panjangnya juga. Masyarakat pasti mengkhawatirkan harga ini tidak bisa dikendalikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Betul, makanya pemerintah perlu ini ya mengambil langkah strategi yang dengan program-program yang mereka atau kebijakan ya yang harus diambil sesegera mungkin ya, sehingga jangan sampai terjadi pas bulan Desember ya, khususnya ada libur Natal, tahun baru, terus liburan anak sekolah ya. Ini harus bisa diantisipasi ya dari sekarang ya, sehingga tidak bisa memicu kenaikan inflasi yang lebih tinggi ya. Dan itu biasanya juga kan kita ketahui bahwa dari tiap tahun juga sudah menjadi seperti kegiatan rutin ya, bahwa pas hari libur nasional itu ya, khususnya hari besar keagamaan ya, harga-harga kebutuhan pokok juga bukan hanya beras ya, hampir semua juga ikut dongkrak ya, terdongkrak naik harganya ya di pasaran. Mungkin kalau di akhir tahun ini tidak hanya beras mungkin ya Bang jadi pemicu inflasi, mungkin ada apa lagi? Betul, ada ya produk-produk makanan minuman ya, seperti juga ada rokok ya, terus harga bawang putih juga cukup ikut mendongkrak ya terjadinya inflasi yang terjadi saat ini juga. Dan itu memang harus diantisipasi benar-benar oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait ya, sehingga harga itu bisa tetap stabil dan dapat dijangkau oleh masyarakat seperti dulu ya, sebelum ada kenaikan, dan sehingga bisa menjaga ya tidak terjadinya inflasi yang cukup signifikan. Artinya ini jelang akhir tahun ini menjadi PR berat buat pemerintah dan pihak terkait ya, untuk mereka bisa lebih lebih mengantisipasi ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang emang lebih buruk ya, mungkin ya bisa dikatakan lebih buruk di akhir tahun 2023 ini, apalagi kita menjelang ini ya Pilpres ya, dengan ini karena di tahun-tahun politik ini, sehingga suasananya juga bisa memperuncing atau memperpanas ya suasana di kehidupan bernegara kita. Betul. Ini ya. Mungkin jadi dari pemerintah sendiri, kitanya dari masyarakat juga bisa menekan atau menghemat pengeluaran. Masyarakat juga diharapkan bisa lebih ini ya,
bijak ya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa mungkin yang lebih penting untuk bisa di di cancel dulu ya, untuk memprioritaskan hal-hal yang memang penting buat kehidupan mereka dalam menjalani kehidupan ini ya. Sehari-hari. Betul. Baik Bang, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Metro TV Lampung, di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Post. Mulai dari lampos.co, lampungpost.id, serta sai100fm.id. Saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co, diantaranya Herman HN minta kader partai koalisi dan relawan kampanyekan prestasi Anies. Gubernur Lampung melakukan groundbreaking pasar UMKM di Pekorwai Halim. Polsek Sukarame tangkap terduga pelaku penganiayaan pelajar hingga tewas. Diresmikan Menpan RB, MPP Tulang Bawang Barat langsung berikan pelayanan. Terakhir, stok air bersih di Pesawaran kian menipis. Bang Lulu, apa yang menarik Bang di Lampos.co kali ini? Ya, kita ngambil salah satunya yang tentang ini ya, groundbreaking pembangunan UMKM ya. UMKM ya. Ini sangat cukup cukup bagus ya. Betul. Apa yang diambil langkah oleh pemerintah Provinsi Lampung untuk membangun UMKM ya. Mengingat UMKM ini menjadi salah satu sektor ekonomi yang mampu bertahan ya. Di tengah badai pandemi ya, mereka mampu bertahan, dan ini menjadi sebuah pusat yang akan menjadi media pemasaran ya bagi para UMKM yang ada di Lampung. Dengan mengingat bahwa di Lampung juga cukup banyak ya. Betul. Ada UMKM sekitar 200.000 lebih ya, 200 sekian ribu lebih ya UMKM yang ada di Lampung, dan mereka juga berbagai di bidang berbagai sektor ya di UMKM. Dan ini juga pembangunan ini juga cukup luas ya, di lahan yang sekitar 4.800 ya, dengan luas bangunan 1.200 meter persegi ya. Dan ini diharapkan bisa mampu menampung dari UMKM dari seluruh kabupaten kota yang ada di Lampung, sehingga mereka juga menjadi sebuah wadah ya untuk memasarkan, sehingga produksi mereka juga dapat lebih dikenal ya di masyarakat luar, sehingga bisa memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan ya, tidak hanya bagi UMKM tapi juga bagi perekonomian Lampung itu sendiri. Ini juga salah satu bentuk dukungan dari pemerintah untuk para pelaku UMKM. Betul. Gitu ya, Bang? Dengan produk UMKM yang ada ini ya, yang emang butuh sebuah tempat ya untuk mereka berkreasi dan untuk sekalian memperkenalkan lebih jauh ya produk-produk yang mereka hasilkan. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke lampungpost.id. Yang pertama, tawuran pelajar memakan korban jiwa. Program Gerakan Nasional Tanaman Padi di Lampung. Serapan anggaran dan ketok palu APBDP Pemprov, Pemkot, dan Pemkab. Dan terakhir, groundbreaking pasar UMKM di Pekorwai Halim. Apa Bang yang menarik lagi di lampungpost.id? Ya, ini kita yang cukup menarik ya, kejadian yang kemarin tentang tawuran pelajar ya, yang kali ini sampai memakan korban jiwa ya. Salah satu pelajar tawuran antara sekolah siswa antar sekolah kejuruan ya. Dan ini sudah menjadi sebuah warning ya bagi semua pihak terkait ya. Dari tidak hanya pihak kepolisian tapi juga dari dinas pendidikan ya. Ini menjadi sebuah warning karena apa yang terjadi ini sudah memakan korban jiwa ya, dan sehingga perlu diambil langkah-langkah yang tepat ya, sehingga kejadian-kejadian yang memakan korban seperti ini tidak sampai terulang ya. Betul. Ini juga jadi kemirisan kita tersendiri ya Bang, untuk tawuran pelajar ini yang tidak henti-hentinya berlangsung. Iya ya, karena ini udah beberapa kali ya di Bandar Lampung juga udah terjadi ya. Sebelumnya juga ada penyerangan salah satu sekolah ya di Teluk Betung ya, dan ini juga harus menjadi untuk diambil tindakan ya. Emang harus cukup tegas ya bagi pihak-pihak terkait ya untuk menangani masalah ini. Jangan hanya kemarin kayak cuma hanya diberikan teguran-teguran ya, tapi ini sudah menimbulkan korban jiwa ya, sehingga perlu ada sebuah tindakan yang tegas ya
Tidak hanya dari pihak kepolisian tapi juga mungkin dari dinas pendidikan ya terhadap ini, karena mengingat bahwa mereka ini adalah generasi-generasi penerus bangsa ya, dengan harusnya yang diisi dengan hal-hal yang positif ya. Tapi ini kalau ini udah hal-hal yang negatif yang cukup mengkhawatirkan ya kalau nggak ada diambil tindakan yang lebih cepat. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke sai100fm.id. Yang pertama, Ayu Ting Ting sempat malu nyanyi dangdut. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad ikut New York City Marathon. Paris Hilton comeback dengan rilis album baru. Single kalah jadi awal Fadil Jaidi comeback. Dan terakhir, Jennie Blackpink jalani syuting variety show. Apa bang yang menarik di sai100fm.id? Ya, secara humanis kita ini ya cukup menarik ya, tentang Ayu Ting Ting ya yang sempat malu ya untuk bernyanyi ya. Tapi ini kita ambil hikmahnya bahwa peran orang tua ya tetap ya. Kita harus akuin bahwa peran orang tua sangat besar ya terhadap keberhasilan dari anaknya ya, karena Ayu Ting Ting sendiri mengaku bahwa dia sempat malu ya untuk bernyanyi ya, apalagi dari panggung ke panggung ya. Dia dari kecil ya, sekitar umur mulai nyanyi 9 tahun ya. Dan itu menjadi sebuah beban dari dia ya, dari kecil harus udah nyanyi ya, dari panggung ke panggung. Dan tapi berkat dorongan orang tua ya yang begitu kuat sehingga dia mampu menjalani beratnya untuk menjalani ini ya, perjalanan dia untuk menjadi seorang penyanyi yang menjadi terkenal ya. Dan itu tidak lepas dari peran orang tua yang terus memberikan dorongan dan tanpa henti-hentinya ya, walaupun kemana-mana pun tetap didampingi orang tua ya. Dan ini menjadi sebenarnya motivasi bagi yang lain juga ya, bahwa orang tua itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang kita lakukan ya, khususnya anak ya. Kita harus tetap tidak bisa lepas dari peran orang tua yang terus memberikan dorongan dan semangat buat kita ya untuk bisa lebih maju. Dan justru orang tua tadi yang membawa puncak karir si Ayu Ting Betul, Ting sampai sekarang. apalagi doa seorang ibu ya, bisa mungkin lebih diijabah ya sama yang kuasa ya, sehingga bisa memberikan kekuatan juga bagi si anaknya untuk bisa lebih melangkah lebih maju ya. Baik, Kang Lulu, terima kasih sudah ada di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, serta kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id, dan dengarkan sai100 FM, serta kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.